Himpana. Ini kita syukuri. Dan keanggotaannya itu lebih daripada 50% daripada populasi seluruh pensiunan yang ada di Indonesia. Sehingga kita syukur bahwa beberapa bulan yang lalu kita sudah dikukuhkan dan diresmikan untuk menjadi Himpana cabang di Riau. Sehingga kita kalau nggak salah sekarang ini sudah yang cabang yang ke-58 kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan HCR ini tetap jaya. Tetap kita jalin silaturahmi dan kita harapkan seperti mungkin nanti yang belum bergabung mantan Pertamina bisa berkumpul bersama kita di HCR ini. Amin. Pada kesempatan ini saya hanya memberikan gambaran bahwa Himpana ini organisasi yang cukup komplit dalam berbagai bidang telah ada di dalam organisasinya. Salah satu adalah bidang umum atau membawai adalah bidang sosial, rekreasi, kemudian arisan seperti ini ada bidang tidak ada, kemudian bidang kerohanian, keagamaan juga ada. Ya, jadi ini saya kira sudah cukup bagus. Dan satu lagi adalah masalah koperasi. Jadi seperti daripada tujuan daripada dibentuknya Himpana tidak lain adalah merupakan wadah daripada para pensiun Pertamina agar senantiasa bersilaturahmi seperti ini dan sekaligus supaya agar Himpana nantinya bisa mengangkat daripada kesejahteraan daripada kita semua. Jadi kalau bidang-bidang yang saya sebutkan tadi, bidang umum, rekreasi dan lain sebagainya, kita selalu tentunya memerlukan pengeluaran biaya. Artinya kita selalu mengeluarkan dana. Dan koperasi itu tujuannya adalah menjaga daripada kesejahteraan dengan demikian saya harapkan nanti koperasi itu bisa minimal adalah membalas dari apa yang sudah kita keluarkan melalui koperasi kita kembalikan. Syukur-syukur kalau sudah membesar, justru koperasi itu bukan hanya memberikan suatu nilai tambah yang dibanggakan, tapi lebih daripada itu. Itu harapan. Jadi karena koperasi itu adalah merupakan satu badan usaha aktivitas bisnis yang dikelola berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong. Ini kita yang menjalankan, kita yang bermanfaat, kita juga yang berusaha. Jadi harus bersinergi semua untuk bisa mengembangkan koperasi agar bagaimana peluang-peluang bisnis yang ke depan ini bisa kita raih dan mendapat keuntungan untuk menambah daripada kesejahteraan ekonomi kita. Itu yang kita harapkan. Ya, jadi tadi disebutkan oleh Pak Ketua Koperasi dan juga mungkin Ketua HCR, kita harapkan memang kalau bisa 100% daripada anggota HCR itu ikut di dalam anggota koperasi. Jangan ada keraguan dari koperasi, karena koperasi itu sebetulnya adalah suatu sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dulunya.
sukarela. Jadi oleh karena itu tidak ada paksaan oleh ibu bapak mau masuk koperasi boleh, mau tidak juga boleh. Dan saya hanya menghimbau agar kita semua sama koperasi. Insya Allah nanti akan memberikan suatu dampak dalam kita ada penambahan daripada kesejahteraan kita semua. Karena itulah tujuan dari mana? Himpana itu mempunyai tujuan adalah satu, silaturahmi. Kedua adalah meningkatkan kesejahteraan lahir batin. Nah kalau kesejahteraan lahir batin, unsur ekonomi adalah mempunyai satu andil di dalamnya. Ya, kita rekreasi juga itu adalah kesejahteraan. Kita berdakwah itu juga merupakan satu nilai-nilai rohani yang memberikan dampak terhadap kebahagiaan kita, ketenangan hati kita, dan satu lagi adalah aspek ekonomi juga jangan dilupakan. Itulah hebatnya daripada Himpana ini, mempunyai aspek yang luas dan cakupannya sudah cukup komplit. Oleh karena itu mari kita manfaatkan. Ya. Jadi kalau misalnya di dalam anggaran rumah tangga dan anggaran dasar itu ada beberapa hal, maka perlu juga saya sampaikan untuk refreshing aja, bahwa untuk masuk dalam anggaran koperasi pertama adalah uang pangkal dan ada juga ada yang namanya iuran wajib. Ya. Itu nggak satu misalnya berapa ya? 50.000 sama 20.000 ya Pak Sekjen ya? Iya, Nah, uang pangkal. uang pangkal ya? Simpanan pokok berapa? 150. 50 ya. Jadi simpanan pokok itu hanya pada awal saja kita masuk dalam anggota koperasi. Ya. Nah, nanti akan mendapat satu kartu KTA yang bisa sebagai satu kartu nol ya. Gimana ya? Ya. Dan bulanannya adalah 50 ya. Itu adalah merupakan skenario yang sifatnya fix, artinya bahwa semua anggota yang masuk koperasi wajib membayar iuran pokok dan iuran wajib itu. Namun di samping itu ada juga skenario yang kedua, adalah sistem menjual kupon. Ya, ini istilahnya seperti obligasi gitu loh, seperti saham. Ya, jadi perlembarannya kalau nggak salah 500.000, ya, 500.000 nggak dibatasi pakai itu udah 10 lembar. Ya. Halo juga. Yang lain adalah supaya tidak didudukkan oleh satu atau dua orang. Semua oleh karena itu kita kasih kesempatan. Siapa yang ingin berpartisipasi sampai kepada iuran pokok dan iuran wajib, ya silakan kalau berpartisipasi ingin investasi dalam bentuk saham yang jumlahnya 500.000, maksimum hanya 10 atau 5 juta. Ya, jadi uang itu tidak akan hilang. Setiap tahun akan kita evaluasi. Kita salurkan. Berapa sebetulnya uang yang kita dapat. Zam-zam. Kasih nanti hasil videonya. Kalau dia mantap, ya enak.